Welcome back everyone, my name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, di video kali ini saya pengen kasih update lagi untuk Bitcoin. Urgent ya, karena ya seperti yang teman-teman tahu, Bitcoin suddenly drop dan cukup signifikan sampai kisaran ke $42.000 kurang lebih. Dan saya kebetulan ada janji sebenarnya di grup Telegram untuk membahas tentang seputaran Cardano. Tapi I think after this baru saya akan bahas seputaran Cardano. Dan di video ini saya pengen fokus aja dulu sama si Bitcoinnya. Jadi teman-teman tahu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan tentunya guys, saya udah sampaikan beberapa hari yang lalu. Jadi tepatnya di kisaran, ya ini hari Senin sih, saya ingat banget. Senin pagi sekitar jam 4 pagi itu saya ada update tentang alternative view saya terhadap si Bitcoin. Dan sekitar jam berapa? Jam 7-nya ya, saya langsung update kembali karena memang seharusnya saya berikan update pada saat market setelah close. Tapi di sini kenapa saya akhirnya memutuskan untuk memberikan update seputaran alternative view, di mana view yang di sini itu sebenarnya lebih ke arah bearish, dan saya cukup yakin teman-teman itu banyak yang nggak suka kalau misalkan saya update seputaran hal ini, disangkanya nge-FUD dan lain sebagainya. Udah gitu gini teman-teman ya, ini ada hal yang menarik. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini salah satu chat dari viewers. Kemarin bull katanya, September belum tentu merah dan lain sebagainya. News fundamental nomor 1, technical analysis nomor sekian. Nah, saya pribadi sih setuju gitu loh. Dalam arti fundamental dari koinnya. Tapi kalau kita berbicara soal news, sekarang saya tanya sama teman-teman, news hari ini positif atau negatif ya? El Salvador officially menjadi legal tender, beli 200 Bitcoin. And then tadi waktu drop atau dip, dia beli lagi sekitar 300-an ya kalau nggak salah, atau pokoknya total 550 Bitcoin. Dan kalian lihat apa impactnya terhadap market ya. Kalau kalian menyangkut pautkan ini dengan news yang di seputaran Huobi itu di stop dan lain sebagainya, izinnya dan lain sebagainya oleh SEC, I mean itu udah biasa banget teman-teman ya. Nah, kita berbicara soal Binance yang ditolak waktu lalu izinnya di UK atau di Eropa ya untuk beroperasi di sana, gak ada dampak ke market. Nah, kalian bilang itu news, kira-kira apa efeknya? Bahkan BNB malah menguat seperti yang kalian tahu setelah kemudian sih keluar kabar berita bahwa di UK akhirnya mempermudah izin si Binance ini untuk beroperasi di sana akhirnya gitu kan. Tapi ya itulah ya teman-teman ya, maksudnya gini loh, kita berbicara soal technical analysis itu adalah satu kondisi di mana atau satu tools di mana teman-teman di sini bisa memperkirakan terhadap apa yang kemungkinan terjadi berikutnya. Dan di sinilah kita itu sebenarnya bisa melakukan antisipasi. Nah, kenapa? Ya nih, teman-teman lihat deh ya. Saya katakan ya kata siapa gitu kan, maksudnya saya udah kasih alternatif skenario juga, saya udah jelasin juga, tapi terserah percaya atau enggak. Terus ada yang ngomong juga nih, ini ada yang bantu jawab ya, kan sudah ada warning pelemahan momentum dari video sebelumnya, saya udah kasih tahu, dan belum ada pullback yang signifikan plus time frame weekly bearish divergent ya. Dan udah dikasih tahu juga, ini ada yang komen juga ya, dan saya nggak tahu ini ya, maksudnya teman-teman ya random nih ya, setahu saya Gilang ini memang sering banget komen di YouTube saya ya. Udah dikasih non financial advice, udah tiap hari dikasih insight BTC dan alt gratisan, dikasih support sama resistance, masih ada yang nyalahin. Lucu amat yang ngedam siapa, yang disalahkan siapa, semoga portonya cepat recovery ya bang. Ya dia doain gitu, which is itu bagus ya. Iya ngap, jago ampun, jangan baper. Skenario kalau nggak turun yang naik, kalau nggak hijau yang merah, udah ini bener gitu loh. This is the fact in trading ya. Dan gini, saya nggak baper sama sekali gitu loh. Maksudnya dengan kondisi teman-teman komentar atau apa, justru saya di sini pribadi merasa sedikit kepikiran gitu. Dalam arti saya berikan warning, teman-teman anggapnya FUD. Saya berikan analisis, teman-teman anggapnya di sini ya kayak gitu ya, maksudnya kalau nggak hijau ya merah, kalau nggak naik ya tuh, ya semua juga tahu gitu. Tapi masalahnya gini, seperti yang sudah saya berikan di live analysis ini ya, live analysis waktu itu kita bahas, kemudian kita juga waktu itu live streaming 1 jam 49 menit, saya ada bahas, kasih tahu ke teman-teman bahwa pelemahan momentum itu saya udah discuss pada saat itu, dan next day-nya itu saya upload langsung ya seputaran si pelemahan momentum ini. Kalian lihat di sini saya ada statement yang cukup jelas ya, saya akan putar videonya, mudah-mudahan nggak mengganggu. Jangan teman-teman
teman-teman ada yang mau entry terhadap poin-poin kesayangan kalian ya, make sure kalian mungkin bisa mengurangi risknya ya. Kayak saya pribadi justru malah sudah mulai mengurangi porsi atau token-token yang saya hold baik itu spot maupun trading yang di future strategy-nya sudah mulai saya kurangin. Karena saya jaga-jaga guys, kita nggak ada yang tahu apakah di sini kita akan mendapatkan selling pressure yang cukup tinggi. Kenapa? Ya karena tadi beberapa hal yang saya sampaikan dari weekly Bitcoin logarithmic growth curve dan juga dari Fibonacci retracement 61,8% pada time frame daily ya. Ya itu banyak ya, saya sudah sampaikan juga, saya bahkan sudah mention ke ke publik gitu ya. Biasanya saya nggak pernah lakukan hal itu, tapi somehow saya pengen teman-teman tahu juga bahwa analisis saya itu masih berlaku ya untuk skenario yang ini guys ya. Which is ini sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, dan ini adalah terkait dengan Elliott Wave Theory ya. Karena kalau kita berbicara Elliott Wave Theory guys ya, sebentar ya. Ini Elliott Wave Impulsive Move. Saya udah sempat sampaikan waktu lalu bahwa ini kemungkinan adalah wave satunya kita ya. Overall wave 1, which is yang namanya corrective wave ini, itu berarti menuju ke wave 2, itu soon or later pasti akan terjadi juga gitu koreksinya. Sebelum nanti kita ngelihat dia wave 3 dan wave 4 dan wave 5. Untuk penguatan yang benar-benar signifikan, dan mungkin ini terjadinya di akhir tahun ya. Mungkin gitu. Karena kita ngelihat dari progresi Bitcoin so far selama historical movement di monthly itu kelihatannya kalau kita berbicara soal Bitcoin ya, itu rata-rata November, Desember itu ada penguatan. Oktober pun sama gitu. Tadi saya sempat ngecek gitu ya. Teman-teman bisa cek lagi kalau misalkan mau cross check. Oke. So, ini adalah alternatif skenario. Saya sudah sampaikan ya. Beberapa hal yang saya perhatikan itu adalah di Bitcoin weekly logarithmic growth curve ya. Waktu lalu saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa kita berbicara di time frame weekly. Oke. Let's say MACD ini katanya positif sekali dan kemungkinan besarnya akan menguat lagi. Itu ada banyak orang yang ngasih kata tapi kok di MACD-nya kan masih positif gitu. Nah, cuman saya pribadi kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa MACD ini sifatnya lagging ya, which is penguatan yang terrecord di sini itu sudah terjadi duluan di sini guys. Oke. Dan by the time ini koreksi, ya MACD-nya bakal merah juga anyway gitu. Itu bakal terjadi gitu. Dan yang saya waktu itu mention adalah gini guys, di posisi ini kita ngelihat ya, di posisi ini kan adalah bagian tengah dari si Bitcoin logarithmic growth curve yang warna merah ini, dan saya sempat sampaikan kalaupun kita ketahan di sana mungkin kita bisa ngeliat ada rejection. Itu saya sampaikan di alternative view, teman-teman boleh cek lagi kalau misalkan bilangnya saya false lah atau apa gitu ya. Intinya gini, basically kalau saya pribadi nggak terlalu kepikiran juga. Teman-teman yang nggak percaya dan lain-lain itu silakan ya, karena tetap saya sampaikan do your own research anyway. Jadi bukan berarti di sini saya mengatakan bahwa diri saya yang paling benar gitu ya. Setiap analisis, setiap orang itu semua punya point of view-nya masing-masing. Analisis itu sifatnya subjektif ya. Kalian boleh percaya saya, boleh percaya orang lain, boleh percaya influencer luar, boleh percaya analis luar gitu ya. Tapi ya itu ya, saya minta teman-teman di sini itu lebih bijaksana dalam memanfaatkan yang ada di dalam konten ini gitu ya. Ketika saya sampaikan, bukan berarti saya melakukan hal ini dengan tujuan tertentu gitu. Seperti misalkan ya, saya juga bukan whales kok anyway kan guys. Saya juga bukan whales, which is ya udah gitu. Buat apa juga bikin teman-teman khawatir, buat apa juga bikin teman-teman FOMO beli dan lain sebagainya. Justru saya sampaikan segala hal yang ada di video ini tujuannya adalah untuk sharing point of view saya, dan jujur banget guys, saya berharap justru teman-teman yang nonton di video ini itu bisa terselamatkan gitu loh. Itu harapan saya. Tapi ya balik lagi, saya nggak tahu, sometimes people itu kan sarkas dan lain sebagainya ya. Yes, memang sih di video sebelumnya saya sampaikan ya, kita di sini memang ada potensi bisa melakukan transaksi atau entry gitu terhadap area-area tertentu. Tapi saya sampaikan juga only entry ketika momentum seller melemah, dan by the time sellernya strong kayak gini, tadi saya juga sampaikan berpotensi adanya penurunan lanjutan ya. Karena saya tahu tidak ada satupun orang di dalam video YouTube yang, maksudnya orang yang nonton video YouTube saya ini itu bisa benar-benar gini loh. Kalau saya bilang jangan entry, tetap aja ada yang entry gitu kan, karena nontonnya juga nggak full sampai habis gitu. Tetap ada yang entry, tetap ada juga yang masuk gitu. Dan isitulah saya memberikan advice istilahnya gitu ya. Ya bukan financial advice juga, I mean lebih ke arah personal advice ya, lebih ke arah
based on my experience gitu loh. Kalau kalian ngelihat momentum lagi strong down seperti itu, jangan dilawan. Ya, bayangin itu adalah mobil Ferrari warna merah yang lagi ngebut dengan kecepatan 200 km atau 300 km per hour maybe, dan kalian berusaha berdiri di depannya, berusaha memberhentikan red Ferrari tersebut. Apakah bisa, teman-teman? Itu loh ya. Karena kita di sini adalah retail investors, karena kita di sini bukanlah orang yang mampu menggerakkan seluruh pergerakan market kripto ini, disitulah saya sampaikan hal tersebut ya. Dan anyway, teman-teman, ini ya untuk pergerakannya. Pertama, miniatur big fund kita, which is itu memang hanya dilihat kalau di time frame kecil-kecil aja. Biasanya untuk teman-teman yang mau scalping itu saya selalu gunakan ini gitu. So at least ini adalah our support ya. Dan posisi terakhir tadi di video terakhir saya udah sampaikan bahwa di big fund daily-nya ya, saya akan ubah dulu di sini. Jadi gini teman-teman ya, perlu diingat bahwa kita itu masih berada di dalam ascending broadening wedge pattern, dan kalian salah. Dan kalian bisa lihat banget clearly bahwa kita itu benar-benar ketahannya di bagian ascending broadening wedge pattern ini, terlepas dari buntut yang luar biasa panjang ini ya. Ini buntutnya gede banget sih, crazy banget ya. Kita lihat pergerakannya hari ini itu penurunannya wow, $10.000 dengan kurang lebih $10.000 pas guys ya, dengan kondisi penurunan kurang lebih minus 18,93%, dan for some reason kita kepantul dan balik ketahan di kisaran area ini gitu ya, dan itu 46.000 seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu big fund zone which is di kisaran area ini ya. Tadi saya lihat juga beberapa teman-teman komen di YouTube ya, itu udah ada yang kasih komen ya. Mana sih tadi? Mana tuh? Saya coba cek ya. Basic Trading Research, salam dari TKO, bahas TKO, kok bahas BNB. Masih seputaran ini ya. Ya, oke lah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yes, kita ketahan di big fund daily ini, tapi there is no guarantee kita bisa ngelihat adanya pantulan di kisaran area ini guys ya. Karena ya seperti yang saya bilang, selling pressure ini sangat tinggi sekali ya. Good newsnya adalah berarti volume di dalam market itu masuk kembali ke dalam cryptocurrency ya, which is volume itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa terhindar dari istilah-istilah seperti sideways dan cenderung pelemahan gitu. Karena kalau volume masuk ke dalam market, berarti sebentar ya, saya coba cek dulu coinmarketcap.com, kita coba cek. Nah ini ya, dalam 24 jam terakhir volume perdagangan itu berkisar kurang lebih berapa nih? 3 triliun kayaknya ya, 3,2 triliun, ini udah banyak banget. Ini miliar harusnya, terus ini triliun, wow, ya 3.200 ya, 3.200 triliun ya. This is crazy guys ya, crazy. Ini volume dalam 24 jam terakhir perdagangan di Bitcoin itu akhirnya mencapai sekitar kurang lebih 932 triliun rupiah. Amazing guys ya, I'm speechless. Oke. But the good news is karena volume udah masuk ke dalam market, artinya volatility dan juga inilah hal yang dibutuhkan untuk Bitcoin justru bisa menguat sampai ke level-level berikutnya, itu sudah ada di dalam market, sudah memenuhi kriteria ya. Ingat, untuk kita bisa aktif membaca price action, sebenarnya kita membutuhkan yang namanya aktivitas, dan aktivitas itu ditandai dengan volume tadi ya. Semakin besar volume perdagangan berarti aktivitas semakin tinggi, dan ketika aktivitas semakin tinggi otomatis chance untuk Bitcoin benar-benar menguat, benar-benar sampai ke targetnya itu ada, dan lebih tinggi probabilitasnya. Dan kalian lihat sendiri ya, this is the magic of big fund zone, oke? Jadi this is not just a regular support ya, bukan hanya regular support aja. Dan ya I think that's it ya teman-teman ya. Basically kalian lihat ya, seperti yang saya sudah sampaikan, pelemahan momentum finally works as it is, sesuai dengan perkiraan yang sebenarnya kita khawatirkan terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Pelemahan momentum terhadap bullish akhirnya terjadi, dan sekarang kita ngelihat market itu cukup signifikan pelemahannya. Dan untuk skenario berikutnya mungkin kita ngelihat di sini. Pertama teman-teman ya, untuk time frame daily sendiri tadi saya sudah perlihatkan ya, ini sebenarnya skenario yang memang sudah ada, saya sudah lakukan analisis cukup lama teman-teman. Ini adjust sedikit ya, kisaran ini ya, saya akan tarik dari buntut ketemu buntut karena kita ngelihat ada masuk buyer dari sana gitu ya, dan ini akan saya tebalkan sedikit. Oke.
So I think gini guys ya, kalau misalkan kita fail bertahan di atas ascending broadening wedge pattern ini, which is itu nggak bagus ya, karena kalau misalkan kita break si ascending broadening wedge pattern ya, ascending broadening wedge pattern itu mostly-nya pergerakannya seperti ini. Oke guys, ya, ini ascending broadening wedge pattern. Dan ya, I'm speechless guys. Oke, so kalau misalkan berdasarkan ascending broadening wedge pattern ini, let's say kita sedang menuju ke wave A-nya kita, which is mungkin ya, ini akan saya adjust sedikit, mungkin di kisaran area Fibo 38,2% di $43.873. Mungkin pantulannya bisa jadi di kisaran area ini ya, which is ini adalah tahanan kita, tahanan pentingnya kita yang tadi saya bilang dengan big fan zone daily ya, di kisaran area 46.000. Refernya ke video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan nggak pun, let's say kita ketahan di sini, it's quite good I think ya, kita bisa balik ke kisaran 48.000, atau sorry saya adjust dikit, nah di kisaran 49.500 sebelum kita melanjutkan penurunan, dan penurunannya mungkin either itu di 50% retracement atau di kisaran 61,8%. Nah so far kalau misalkan saya tambahkan lagi skenario-nya, jadi gini guys, kalian masih ingat saya waktu lalu sempat gambarkan broadening bottom pattern ya, dimana kalau kita break broadening bottoming pattern ini targetnya itu sepanjang badan di sini, dan mungkin saja kita sebenarnya sudah tercapai ya. Ini saya coba geser ke sini. Oke, so basically it's belum tercapai ya, targetnya itu masih sampai kisaran $55.000. Hopefully ini koreksi yang sebenarnya saya tidak harapkan untuk terjadi teman-teman. Saya harapkan kita bertahan di ascending broadening wedge pattern dan kembali menguat lagi, itu ya, itu balik lagi harapan saya dan harapan semua orang, saya cukup yakin. Sementara kondisi saat ini kita ngelihat itu kita ketahan terhadap area ini ya, si si broadening bottom pattern, dan kalian bisa lihat kita retest terhadap area itu, setelah itu kita kepantul lagi back di atas kisaran 47.000 ya, $46.900. Nah harapannya adalah hari ini kita bisa close back di atas area 47.000, at least 47.100, 47.200, which is very good, karena kalau misalkan di time frame 4 jam kalian bisa lihat sendiri ini adalah big fan yang saya tandain, dan kalau misalnya kita bisa survive di atas area ini, at least kita bisa ngelihat akan ada sideways ya di market, atau mungkin cenderung rebound gitu ya. Karena balik lagi ini adalah koreksi yang memang ditunggu oleh banyak orang, banyak pihak, which is juga banyak yang ngantri beli pastinya di kisaran area ini, atau di kisaran akumulasi si para big fan terakhir. Oke? So I think itu aja untuk video Bitcoin saya. This time a little bit longer karena saya juga pengen sampaikan apa yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman di sini tahu bahwa basically tujuan saya bikin video YouTube ini juga bukan cuma sekedar untuk konten, tapi saya pengen berbagi apa pandangan saya terhadap si market, dan juga kalau saya pribadi sih untuk saya nge-track juga analisis saya, which is ya saya udah nggak ngelong Bitcoin lagi gitu ya. Saya juga udah buang sebagian spot saya, bukan buang dalam arti ya saya udah taking profit sebagian spot saya, dan sekarang tinggal menunggu momentum aja kapan saat terbaik atau timing terbaik untuk entry di market ya. Ingat, bukan based on area, which is kalau kalian ngelihat ini dekat BF zone artinya boleh beli, ini dekat support artinya boleh beli, ini dekat resistance artinya boleh jual ya. Nggak seperti itu cara kerjanya trading guys ya. Tapi pelajari, baca kondisi marketnya, dan terutama buat teman-teman nih, seandainya ada yang nonton sampai terakhir, saya pengen remind sedikit, waktu di live streaming terakhir saya sempat sampaikan konsep yang saya kenal dengan istilah big fan atau whales di dalam membaca price action. Dan kalau misalkan teman-teman nonton sampai paling terakhir dari video ini, please make sure kalian komen di kolom komen, tulis 1%, karena videonya mencapai 18 menit, saya cukup yakin akan sedikit orang yang nonton sampai habis. Oke? So once again, thank you very much buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Pesan saya terakhir itu aja teman-teman, jangan terburu-buru entry ya. Kita perlu ngelihat ya adanya pelemahan momentum seller dulu, dan sabar aja intinya gitu ya teman-teman ya. Thank you very much, and I'll see you guys again in the next update video.